Gimana ya? Aku udah hilang respect soalnya. Gak benci sih, cuman males aja berurusan sama dia. Gak mau tahu lah, bodo amat. Gak mau ikut campur juga. Aku ngerasa kayaknya ini topik yang cukup banyak dirasakan banyak orang. Entah itu di kalangan remaja atau di kalangan dewasa. Banyak yang masih ngerasain gitu. Contohnya, ih, kok mereka kayak gitu ya sama aku? Kok aku gak pernah merasa nyaman ya sama mereka? Kok perlakuan mereka tuh seperti itu sama aku? Kok mereka gini ya? Kok mereka gitu ya? Bahkan mungkin banyak dari kita yang merasakan bukan hanya di kalangan pertemanan saja, bukan hanya di circle pertemanan kita saja, tapi di circle keluarga pun juga seperti itu gitu. Entah itu mungkin dari saudara, ya, atau mungkin orang tua kita sendiri seperti itu. Dan di dunia yang modern ini, hal-hal seperti itu istilahnya disebut sebagai toxic people. Jadi, teman-teman, kalian gak sendiri apabila kalian itu merasakan hal seperti itu. Banyak di luaran sana yang mereka juga masih terkungkung dengan circle-nya yang seperti itu. Bahkan sekarang aku pun juga pernah mengalaminya gitu. Teman-temanku, keluargaku. Jadi sebenarnya toxic people tuh apa sih? Jadi kalau aku baca-baca di artikel di website hellosehat.com ya, toxic people itu adalah istilah bagi orang-orang yang tanda kutipnya itu beracun, petik 2 ya, beracun, yaitu jenis pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional. Toxic people ini orangnya cuma mau senengnya aja gitu, suka ngontrol orang lain, suka memanipulasi atau membohongi orang lain. Lalu mereka tuh tidak mau mengakui kesalahan kalau mereka berbuat salah gitu kan. Mereka selalu menyudutkan orang lain. Mereka juga gak mau minta maaf. Lalu mereka pokoknya seenaknya sendirilah gitu loh. Perlakuan mereka tuh terlalu meremehkan, omongan mereka tuh selalu menyakiti hati gitu kan. Seperti itu. Dan pernah gak sih kalian diperlakukan seperti itu gitu kan? Kalau pernah sih, saran sih. Dan aku juga udah pernah melakukan saran yang kuberikan ini gitu. Saranku lebih baik kalian keluar dari circle pertemanan itu gitu. Karena kalau kalian gak keluar gitu kan, kalian tuh bertahan di situ gitu kan, kalian menganggap bahwa kalian itu bahagia di dalam pertemanan itu, kamu dianggap kamu itu bisa jadi sesuatu yang ada buat mereka gitu kan, bisa bahagia kalau sama mereka. Teman-teman ketahuilah bahwa itu tuh semuanya tuh nggak nyata gitu loh. Sebenarnya tuh nggak ada gitu loh, bahagia yang seperti itu nggak ada. Itu sama dengan kamu mengorbankan diri kamu sendiri gitu. Masih banyak teman-teman lain di luar sana yang mereka itu bisa ngebuat kamu nyaman, bisa bermanfaat buat kamu, bisa menambah hal-hal yang positif buat kamu gitu kan. Jadi jauhilah teman-teman orang-orang yang membuat kamu merasa gak nyaman dan kamu merasa mereka tuh toxic people tuh jauhilah. Karena sesungguhnya kalau kalian tuh menjauhi orang-orang yang seperti itu, kalian itu adalah orang-orang yang beruntung gitu kan, bisa jauh gitu. Dan kalau kalian tetap masih bertahan ya tidak ada kata lain selain aku bisa mengucapkan kata selamat gitu. Karena apa? Ya, selamat untuk menguatkan hati, selamat untuk menguatkan diri, dan juga selamat menguatkan mental. Kalau dipikir-pikir ya buat apa kita menguatkan mental, tapi akhirnya kita juga terus-terusan disakitin. Contohnya nih, misalnya kalau kita kerja di perusahaan A, kita masuk kantor, ya namanya juga baru kerja, magang istilahnya, pekerja magang di situ.
ya nggak masalah dong kita dimarahin atau kita dinasehatin secara yang dengan kata-kata yang agak kasar. Itu kan membangun diri, itu membangun mental, itu boleh. Karena apa? Kita diuntungkan kita masih diperbolehkan untuk kerja gitu kan, dan itu juga kita akan mendapatkan gaji nantinya. Kalau ini buat apa teman-teman gitu kan dipertahanin? Secara dia tidak menguntungkan buat kita secara materi, tapi selalu morotin kita secara materi juga, karena dia berbuat seenaknya juga sama kita gitu kan. Terus dia juga apa ya, membuat kita tuh kayak jadi ngerasa apaan sih gitu kan, harusnya kan dia bisa sendiri gitu, kenapa nyuruh aku, kenapa gini, kenapa gitu gitu kan. Jadi kan nggak enak gitu ya. Kalau kamu dan atau kalian lah yang masih dalam circle pertemanan seperti itu, masih bertahan juga gitu kan, ya aku hanya cuman bisa ngasih kata selamat sih buat kalian. Selamat berjuang dengan circle yang seperti itu, karena aku tahu circle itu kalau dipertahankan pun juga gak bakal ada habisnya gitu. Dan banyak nih yang bilang teman-teman aku gitu kan, dia ada di circle kayak gitu, dia merasa aku gak nyaman banget di circle ini, aku gak nyaman banget temenan sama dia, aku tuh selalu diperlakukan seperti ini dan itu gitu kan. Kalau di pertemanan kita bisa menghindar gitu kan, kita bisa keluar dari circle tersebut, terus kita cari pertemanan yang lain, circle yang lain, itu bisa. Tapi kalau di keluarga gimana gitu kan. Ya, saranku ke dia tuh waktu itu cuman gini doang, ingat gitu kan, dan juga teman-teman juga ingat gitu bahwa keluarga yang baik, mereka yang akan menjadi garda terdepan kalian gitu. Jadi kalau garda terdepan kalian tuh toksik, terus menyakiti kalian gitu kan, entah itu dengan perilakunya, entah itu dengan kata-katanya, dia tidak menghargai kalian, dia selalu meremehkan kalian, bahkan dia memfitnah kalian lebih dalam di belakang kalian gitu kan. Ya, hal pertama yang ingin aku ucapkan kata selamat lagi. Ya gimana lagi gitu kan, selamat. Karena apa? Karena ya kamu adalah satu dari banyaknya hamba Allah yang kuat menerima ujiannya. Mana lagi coba yang kuat bisa menerima ujian kayak gitu ya kan, udah di circle pertemanannya kayak gitu, terus di circle keluarganya juga seperti itu gitu. Jadi selamat, kamu adalah orang kuat, orang hebat gitu loh. Lalu yang kedua, hal yang bisa dilakuin untuk menghadapi mereka ini apa gitu kan, ada dua, diam dan sabar. Diam adalah senjata terampuh teman-teman untuk kita menghadapi mereka gitu. Mau mereka ngomong apa, mau mereka tuh memfitnah kita apa, mau mereka tuh kalau bahasa Jawa tuh mengejek ya, mengenyek lah, mengejek kita tuh seperti apa gitu kan, meremehkan kita seperti apapun gitu kan. Diem itu adalah senjata terbaik teman-teman. Karena apa gitu loh, kalau kita tuh diem, kita digituin gitu kan, hal yang pertama mereka pikir adalah mereka pasti akan bertanya-tanya, kok bisa ya dia diem aja digituin gitu, kok bisa ya dia tuh kok gak negur, terus juga gak ngomong kalau aku tuh ngomong kayak gitu ke dia, ke orang-orang gitu loh. Lalu selain itu dia tuh juga bakal marah pada dirinya sendiri teman-teman, karena ya kita gak tersulut emosi gitu loh. Buat apa kita marah gitu kan kalau kita udah tahu dia tuh kayak gitu. Dan ya gimana ya, dia pasti akan marah sendiri gitu sama dirinya sendiri gitu. Mungkin kalau bisa dibilang dia gak berhasil membuat kita marah sih, jadi dia kesal sendiri gitu. Yang terakhir teman-teman, dan pada akhirnya dia itu akan malu sendiri teman-teman. Malu karena telah berbuat hal yang seperti itu pada kamu, pernah melakukan hal seperti itu padamu, dan pernah berkata seperti itu dan mengataimu gitu. Dia pasti akan malu banget teman-teman, malu untuk menatapmu, malu bertemu samamu, dan lambat laun juga mereka bakal sadar gitu bahwa yang mereka lakukan itu salah gitu. Lalu itu yang pertama, diam. Yang kedua itu sabar. Teman-teman, semakin
kalian atau kita ini berontak gitu kan pada mereka, justru mereka itu akan semakin seneng teman-teman. Karena apa? Ya itu memang ini memang tujuannya mereka tuh itu gitu kan. Semakin kita tuh kesel, semakin kita meladeni omongan mereka, berontak buat ngebenerin bahwa yang mereka katakan itu salah gitu kan, mereka semakin seneng gitu. Di Islam tidak mengajarkan seseorang menjalin dengan sesamanya hanya mau senangnya saja, hanya karena senangnya saja. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamil, disahihkan oleh Albani dalam Shahihul Jami' nomor 3289, di mana hadis tersebut berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Dalam Islam, seseorang juga dilarang untuk tidak berempati pada orang lain. Apabila terdapat saudara kita yang merasakan sakit, kita juga harus merasakannya dan berupaya untuk membantunya mengobati. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, kelembutan mereka layaknya tubuh. Bila satu anggota sakit, maka seluruh anggota tubuh itu merasakan susah tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, aktivitas suka mengontrol dan memanipulasi orang lain merupakan aktivitas yang membuat orang lain melakukan aktivitas tertentu dengan cara berbohong maupun menipu. Dan jelas, ini tuh diharamkan dalam Islam. Karena sesama muslim harus saling berbuat kebaikan, bukan memerintah layaknya seorang bos kepada bawahannya, apalagi jika yang diperintahkan adalah kemaksiatan. Selain itu, berbohong adalah tanda orang-orang munafik. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tanda orang munafik ada 3. Salah satunya adalah jika berbicara dia berdusta. Setelah itu, dalam Islam mengajarkan muslim untuk saling memaafkan, sehingga tidak mau mengakui kesalahan atau meminta maaf merupakan sikap yang bertentangan dengan akhlak seorang muslim. Menurut Quran surat Al-A'raf, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Seperti itu. Dan dalam Islam, kita juga dilarang untuk meremehkan dan merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan itu jauh lebih mulia di hadapan Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan rendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jadi teman-teman, pentingnya belajar Islam itu adalah untuk menghindarkan kita menjadi orang-orang yang seperti saya katakan di awal, yaitu toxic people. Daripada kalian tuh stuck mikirin orang-orang yang toksik, terus kalian meneratapi nasib kalian yang seperti itu, kenapa aku kok kayak giniin ya, mending kalian tuh perbanyak ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, perluas wawasan, jagalah jarak dengan mereka, karena hatimu sungguh sangat sia-sia jika hanya memikirkan mereka. Kamu itu baik, kamu juga cantik, kamu itu kuat, kamu layak bahagia. Tanpa mereka di hidupmu, kamu layak bahagia. Bahagialah dengan caramu. Sampai bertemu di cerita yang lain.